Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Selasa 14 Juni 2022. Injil hari ini diambil dari Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Kita diingatkan bahwa bersama Tuhan, hukum cinta kasih bisa dijalankan dengan baik. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau sudah mengingatkan sekaligus mengajak kami untuk mengasihi sesama. Bukan saja mengasihi orang yang mengasihi kami, tetapi siapa saja. Tuhan, doronglah kami agar selalu siap menerima dan menjalankan hukum cinta kasih dengan penuh tanggung jawab. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiayai kalian. Karena dengan demikian kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga. Sebab ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat, dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, kalian harus sempurna, sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah bersama Tuhan, hukum cinta kasih bisa dijalankan dengan baik. Pernahkah saudara merasa bersalah karena saudara tidak menolong orang yang sangat membutuhkan pertolongan? Satu cerita nyata. Seorang suster dengan polos menceritakan pengalamannya karena tidak sempat membantu orang yang sangat miskin. Pada suatu sore ia berjalan di kota. Di pinggir jalan duduklah seorang ibu tua yang sangat kurus sambil mengulurkan tangannya ke arah suster. Suster melihatnya tetapi jalan lewat. Sepanjang jalan, batin dan pikiran suster dihantui oleh muka ibu tua ini. Suster coba mengelaknya, tetapi semakin dia mengelak, semakin jelas kelihatan wajah ibu miskin ini. Sepanjang sore dan malam, sesudah kejadian itu, suster selalu merasa bersalah karena tidak membantu ibu tua itu. Ia berdoa memohon pengampunan Tuhan. Besok paginya sewaktu sesudah sarapan, suster membungkut beberapa ketul roti dan 2 botol minuman. Ia kembali ke tempat di mana ia bertemu ibu tua itu.
Puji Tuhan, ibu tua itu ada di sana. Suster menegurnya dan duduk di samping dia. Ibu tua dengan wajah berseri-seri menatap wajah suster. Suster memberinya roti dan minuman. Sesudah melakukan itu, suster merasa lega. Suster kembali ke biara dengan perasaan gembira karena sudah melakukan sesuatu untuk ibu tua yang miskin itu. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kalau hati kita masih jernih, pasti perasaan kita selalu terusik kalau kita tidak melakukan sesuatu untuk orang yang lagi menderita. Hari ini Yesus mengajak kita untuk mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Satu ajakan yang sangat bertentangan dengan hukum Allah, hukum alam. Bertentangan dengan kecenderungan manusia. Kecenderungan manusia adalah melawan apa yang tidak disenangi, menerima apa yang disenangi. Apa yang dikatakan Yesus sungguh menantang kita manusia, mencintai musuh, dan mendoakan orang yang menyakiti hati kita adalah satu perintah yang dirasa sangat sulit untuk dilaksanakan. Tetapi bukan berarti tidak mungkin bisa dijalankan. Yesus yakin bahwa perintah ini bisa dijalankan oleh para pengikutnya. Mengapa? Karena mereka punya iman akan Kristus. Mereka percaya bahwa dengan bantuan Tuhan, mereka mampu menjalankan perintah Tuhan. Iman akan Tuhan berarti memberi diri kepada Tuhan dan selalu percaya bahwa Tuhan yang diimaninya akan membantu. Dalam pengajarannya, Yesus sudah ingatkan para pendengar, ingatkan orang sakit. Katanya, imanmu telah menyelamatkan engkau. Atau dia juga katakan, barang siapa yang punya iman sebesar biji sesawi, bisa memindahkan gunung. Jadi apa yang diperintahkan dan diajarkan Yesus semuanya benar dan bisa dijalankan dengan baik. Yang paling penting, kita harus selalu berjalan bersama Dia. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Para martir sanggup menerima penderitaan yang sangat luar biasa dan siap mengampuni orang yang menganiaya mereka, karena Tuhan sendiri yang selalu menolong mereka. Tuhan yang Maha Kasih selalu menguatkan dan menggerakkan hati dan pikiran mereka untuk menerima dan mengasihi sesama. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, berlomba-lombalah mencari pelaku hukum cinta kasih. Bersama Tuhan pasti apa yang diajarkan dan diperintahkan Tuhan bisa dijalankan dengan baik. Kita memohon Bunda Maria untuk mendoakan kita agar kita selalu siap menerima dan menjalankan hukum cinta kasih dengan penuh tanggung jawab. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan sepanjang hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.